warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eran Pradan dengan NPM 20082600041. Baiklah, di sini saya sudah dengan kawan saya. Saya akan melakukan pemeriksaan tentang pemeriksaan indera. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan tentang penglihatan. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan di belakang cahaya. Baik, pada saudara Tasim, di belakang cahaya didapatkan pupilnya berdiameter 0,5. Selanjutnya lakukan pemeriksaan di depan cahaya. Kita mengukur diameter pupilnya. Di sini didapatkan hasilnya 0,2 di depan cahaya. Baiklah, saya lanjut ke pemeriksaan refleks cahaya. Di sini saya menggunakan dua alat, yaitu setter sama penggaris. Baiklah, kepada saudara Kasim, melalui refleks cahaya menggunakan senter ini dia didapatkan diameter. Saya lanjutkan ke pemeriksaan refleks cahaya secara tidak langsung. Dalam pemeriksaan refleks cahaya, saudara Tasim bisa menggunakan satu tangan di tengah-tengah sini. Dan untuk melakukan pemeriksaan refleks cahaya secara tidak langsung, kita menggunakan dua alat seperti tadi, penggaris sama senter. Kita senterkan mata kanan, tapi yang kita lihat di mata kiri, bagaimana pupilnya, mengecil atau tidak. Didapatkan di mata kiri pupilnya dia berdiameter 0,5. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu menentukan titik dekat melalui membaca. Dalam menentukan titik dekat ini kita menggunakan dua alat, yaitu buku sama penggaris. Baiklah, kepada saudara Tasim, silakan untuk mengambil posisinya. Apakah saudara Tasim di situ sudah merasa tidak jelas dalam membaca? Iya. Tunggu, boleh saya ukur? Didapatkan di sini saudara Tasim kurang lebih 8 cm dalam jangkauan membacanya. Kita lanjutkan ke pendengaran. Dalam pendengaran ini kita menentukan gimana dari saudara Tasim ini bisa menentukan lokasinya atau tidak. Dalam menentukan lokasi ini kita menggunakan gantungan kunci untuk sumber bunyinya. Kepada saudara Tasim bisa tutup mata. Baiklah, kita mulai ya. Saya letak di sini. Bagaimana saudara Tasim, apakah bisa menentukan lokasi sumber bunyinya? Ya, sumber bunyinya di sebelah kiri. Benar, di sebelah kiri. Untuk yang kedua ya, bagaimana saudara Tasim, apakah bisa mendengar sumber bunyinya? Ya, di kanan belakang. Pemeriksaan selanjutnya yaitu melakukan tes Rina sama tes Weber. Seharusnya tes Rina ini menggunakan garpu tala, dikarenakan kita tidak mempunyai alatnya, kita menggunakan pulpen. Yang pertama kita melakukan tes Rina. Dalam melakukan tes Rina, seolah-olah ini garpu tala kita letakkan di belakang di belakang telinga ini. Setelah kita amati, baru kita pindahkan ke depan. Kita lanjut ke tes Weber. Seolah-olah ini garpu tala. Setelah kita getarkan garpu talanya, kita letakkan di depan dahi. Apakah misalnya telinga kanan yang mendengar getarannya, berarti dia tuli produktif. Apabila pendengaran normal, itu dinamakan dengan neural sensori.
tahap, yaitu tentang mengenal bau sama pemeriksaan fatigue of the sensation. Yang pertama kita lakukan mengenal bau kepada saudara Tasim. Apakah bisa menutup matanya? Oke. Kira-kira dari aroma ini saudara Tasim bisa mengenal aroma apa ini? Seperti aroma minyak untuk pijat. Ya, betul. Tahap selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan fatigue of the sensation. Kita menggunakan parfum sebagai alatnya dan sebagai stopwatch. Mungkin saudara Tasim bisa menyemprotkan di salah satu tangannya. Sudah kita semprotkan, saudara Tasim bisa meletakkan di hidungnya kurang lebih seginilah. Dan lalu kita hitung melalui stopwatch. Mungkin saudara Tasim masih bisa menyiumnya. Masih kan? Bagaimana saudara Tasim, masih bisa menyium? Sudah hilang. Kira-kira di timer 26 detik 26 ya, saudara Tasim masih bisa menyiumnya. Kita lanjut ke indera pengecapan. Di dalam indera pengecapan ini kita menggunakan 4 bahan, yaitu kita menggunakan ini kopi, gula, garam sama jeruk nipis. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan yaitu di titik rasa manis, tapi kita ganti menggunakan bubuk kopi. Apakah di pengecapan rasa manis itu ada rasa atau tidak? Mungkin saudara Tasim bisa mengelap lidah bagian depannya. Sudah. Mungkin saudara Tasim bisa mengambil bubuk kopinya dan letakkan di depan. Bagaimana saudara Tasim? Apakah bisa merasa? Rasanya tidak ada. Berarti pengecapan rasa asin tapi kita ganti menggunakan gula. Mungkin saudara Tasim bisa mengelap bagian pengecapan yang rasa asin. Sudah. Ambil gulanya dan letakkan di pengecapan rasa asin. Bagaimana saudara Tasim? Apakah ada rasa asin atau manis? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin yang kami dapatkan dari pemeriksaan tersebut berarti sesuai dengan pengecapan tersebut sama sesuai dengan rasanya. Mungkin itu akan menimbulkan rasa yang sesuai tersebut. Apabila diletakkan misalnya kopi diletakkan di pengecapan rasa manis, maka di situ tidak akan menimbulkan rasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya lakukan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.